Soal selanjutnya, dalam wadah bervolume 2 liter, terjadi reaksi penguraian SO3 menurut persamaan reaksi berikut. Ada 2 SO3 menjadi 2 SO2 plus O2. Ternyata SO3 ini terdisosiasi 75%, maka harga tetapan kesetimbangan untuk reaksi penguraian tersebut adalah Kc-nya berapa nih? Dari sini berarti kita tulis dulu. Ada 2 SO3 menjadi 2 SO2 plus O2. Jangan lupa bahwa fase yang berlaku untuk Kc adalah fase gas dan fase akuas. Di sini itu kan fasenya gas semua, berarti dia masuk semua ke dalam persamaan. Persamaannya berarti Kc sama dengan konsentrasi produk pangkat koefisien. Produknya ada SO2, koefisiennya ada 2, berarti pangkat 2, dikali produknya ada O2 juga, pangkat 1, per konsentrasi dari reaktan, konsentrasi SO3, pangkat 2. Dari sini kita perlu mencari konsentrasi masing-masing. Dari mana? Dari reaksinya dulu nih. Ternyata SO3 terdisosiasi 75%, berarti dia adalah mol reaksinya nanti bereaksi 75%. Mula-mula, reaksi, dan setimbang. Kalau 75% ini kan 75 per 100, atau sama dengan 3 per 4. Karena kita tidak tahu mol mula-mula dari SO3, maka kita asumsikan mol dari SO3 ini adalah 4. Berarti mula-mulanya sama dengan di sini 4 mol, sehingga reaksinya adalah 75% atau 3 per 4 dikali dengan mula-mula, sama dengan 3 mol. Lalu untuk SO2 yang terbentuk adalah koefisiennya 2 per 2 dikali 3, sama dengan 3. Untuk O2 berarti 1 per 2 dikali dengan 3. 1,5 mol. Sehingga saat setimbang, terdapat 1 mol SO3, 3 mol SO2, dan 1,5 mol O2. Dari sini kita masukin ke persamaan, bahwa molaritas itu kan sama dengan mol per volume. Di sini kita punya data volume 2 liter. Berarti Kc sama dengan konsentrasi dari SO2, SO2-nya ada 3 mol per 2 liter. Berarti 3 per 2 pangkat 2 dikali konsentrasi dari O2 yaitu 1,5 mol per 2 liter per konsentrasi dari SO3 1 mol per 2 liter kuadrat. Dari sini berarti dapat hasil, ini 2-nya dicoret, sehingga hasilnya adalah 9 dikali 1,5 per 2. Hasilnya 6,75. Jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya, ada reaksi disproporsionasi ini. Ada Cl2 plus NaOH menjadi NaCl plus NaClO3 plus H2O. Reaksi ini belum setara. Jika terdapat 6 mol Cl2 yang bereaksi, maka jumlah mol elektron yang terlibat itu berapa? Di sini berarti kita harus cari mol elektron yang terlibat dalam penyetaraan ini. Maka kita yang pertama harus mencari KPK dari reaksi reduksi maupun oksidasinya. Yang kedua, berarti kita nanti mendapatkan koefisien dari Cl2 ini ketika dia sudah setara, lalu kita bandingkan dengan jumlah mol yang dibutuhkan. Di sini kita lihat dulu perubahan Biloxnya dari Cl2 menjadi Cl. Cl2-nya adalah 0. Kalau Cl di sini adalah -1, karena di sini jumlah atom Cl-nya ada 2, maka di sini juga harus dikali 2. Sehingga Bilox dari Cl2 di sini adalah 2 kali -1, yaitu -2. Lalu yang kedua, untuk Cl2 ini ke NaCl. Di sini berarti 0 juga. Di sini untuk Cl1 itu adalah -6, di sini +1, maka di sini adalah +5. +5 itu untuk Cl1. Ketika Cl2 di sini kan dikali 2. Berarti Biloxnya adalah 2 dikali +5.
plus 10. Sehingga dari sini kita dapatkan ada reduksi 2 elektron, di sini ada oksidasi 10 elektron. KPK dari 2 dan 10 adalah 10, di sini dikali 5, di sini dikali 1, sama dengan 10, sama dengan 10. Nah, 10 ini adalah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi penyetaraan ini. Lalu kita cari koefisiennya nih, karena di sini diketahui perbandingannya pakai Cl2, maka kita cukup cari koefisien dari Cl2 ini. Dari mana? Dari sini. Karena di sini reaksinya disproporsionasi, maka koefisien Cl2 adalah 5 ditambah dengan 1. Berarti di sini 6. Sehingga dapat perbandingan 6 Cl2 itu menggunakan 10 elektron. Lalu di sini ada perbandingan. Kalau misalnya 6 mol Cl2, maka mol elektronnya berapa? Kalau di sini 6 mol, maka jelas untuk mol elektronnya adalah 10 mol. Jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya, suatu senyawa turunan alkana memiliki rumus molekul C4H10O. Senyawa tersebut dapat bereaksi dengan logam natrium menghasilkan gas hidrogen. Jika senyawa tersebut dioksidasi, akan dihasilkan asam karboksilat. Isomer fungsi, nah hati-hati, yang ditanya adalah isomer fungsinya dari senyawa yang dimaksud adalah, kita cari dulu senyawa yang dimaksud itu apa. Di sini ada C4H10O. Ini kan CnH2n plus 2O. Ada dua kemungkinan, yaitu alkohol dan ether. Lalu kita ke petunjuk kedua. Senyawa tersebut ternyata dapat bereaksi dengan logam natrium. Yang dapat bereaksi dengan logam natrium siapa? Alkohol atau ether? Jelas alkohol. Berarti senyawa yang dimaksud adalah alkohol. Kalau senyawanya si alkohol ini dioksidasi, akan dihasilkan asam karboksilat. Alkohol itu kan ada 3, ada yang primer, sekunder, dan tersier. Alkohol apa yang ketika dioksidasi akan menghasilkan asam karboksilat? Yaitu alkohol primer. Berarti senyawa yang dimaksud adalah alkohol primer. Kita sudah nemu senyawanya, tapi yang ditanya di soal adalah isomer fungsi dari senyawa yang dimaksud. Isomer fungsi dari alkohol primer, di sini isomer fungsinya adalah ether atau alkoksi alkana. Nah, berarti jawabannya adalah alkoksi alkana dengan jumlah C-nya adalah 4. Jawabannya adalah yang A. Ini A ya. Ini B, C, D, dan E. Soal selanjutnya, fenol merupakan salah satu senyawa turunan benzena yang bersifat asam. Fenol dapat mengalami reaksi substitusi dengan asam nitrat encer maupun pekat. Isomer dari senyawa yang dihasilkan dari reaksi fenol dengan asam nitrat encer adalah, kita tulis dulu reaksinya. Kita punya fenol ditambah dengan asam nitrat encer. Akan menghasilkan apa? Fenol ini adalah gugus penghasil orto dan para. Ketika direaksikan dengan asam nitrat encer, maka dia akan menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama, gugus orto, yaitu OH, berarti di sini ada NO2, ini adalah orto. Yang kedua adalah para. Di sini OH, di sini NO2, ini adalah para. Ini adalah hasilnya. Tapi yang ditanya di soal adalah isomer. Isomer dari senyawa yang dihasilkan adalah, kalau misalnya di sini kita punya hasil orto sama para, kita ingat-ingat lagi, ketika ada dua substituen, maka kan bisa menghasilkan 3 kemungkinan, yaitu orto, meta, dan para. Di sini dia sudah menghasilkan orto sama para. Maka isomer dari orto sama para itu apa? Ya jelas sih, meta ini. Sehingga hasilnya, isomernya adalah meta nitrofenol.